meminta agar kasus ini segera terungkap pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban, karena ini menyangkut rasa amannya masyarakat di Jawa Barat. Sudah 3 hari berlalu, namun kabut misteri di tepian Waduk Jatiluhur tak kunjung sirna. Sumarna, petugas keamanan yang biasa menjaga kawasan Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat, ditemukan tak bernyawa di perairan waduk itu. Kondisinya menyisakan tanda tanya besar. Hingga kini pun pelaku di balik kematiannya masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Peristiwa ini semakin menguatkan refleksi gelap darurat kemanusiaan di tanah air. Lantas bagaimana kronologi hilangnya Sumarna hingga jasadnya ditemukan? Sejauh mana upaya kepolisian mengungkap dalam peristiwa ini? Sekadar kelas balik, sudah berapa nyawa yang hilang beberapa waktu belakangan ini? Kita bahas. Sumarna, petugas Satuan Pengamanan Senior Waduk Jatiluhur menjalani giliran piket malam seperti biasa pada Kamis 23 Juli 2026. Rekan-rekannya mengenalnya sebagai sosok disiplin yang tak pernah meninggalkan pos sebelum pergantian jaga. Namun sekitar pukul 22.00 WIB, seorang rekan mendapati pos jaga masih menyala dan sepeda motor Sumarna masih terparkir, sementara keberadaannya tidak diketahui. Telepon selulernya tidak dapat dihubungi, sedangkan handy-talkie miliknya ditemukan tergeletak di atas sebuah perahu di sekitar kawasan Tanggul. Pencarian kemudian dilakukan bersama Kepala Satpam dengan menyusuri jalan inspeksi, tepian waduk, dan sejumlah titik yang biasa dilalui korban, tetapi tidak membuahkan hasil. Keesokan harinya Jumat 24 Juli sekitar pukul 09.00 WIB, Sumarna ditemukan meninggal di perairan kawasan Tanggul Kayak. Saat ditemukan, ia masih mengenakan seragam dinas Satpam berwarna coklat. Hingga Senin 27 Juli, Polres Purwakarta telah memeriksa 15 saksi dan mendalami informasi bahwa sebelum menghilang, Sumarna sempat menegur sekelompok orang yang diduga melakukan aksi vandalisme di kawasan Waduk Jatiluhur. Di media sosial juga beredar video berisi kecaman terhadap aksi vandalisme yang disebut sebagai unggahan terakhir korban sebelum meninggal. Namun polisi membantah informasi tersebut dan menegaskan bahwa video itu bukan berasal dari akun media sosial Sumarna, melainkan milik rekannya yang berada di lokasi berbeda. Terhadap 15 saksi untuk sementara. Kemudian hasil otopsi turun hari ini, nanti akan kami analisa oleh penyidik. Untuk terkait, ya kita juga sudah melakukan hipotesa atau beberapa kemungkinan. Sudah banyak kemungkinan yang kita kumpulkan, itu untuk kami dalami lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang ada di korban. Demikian. Sementara untuk yang di sosial media itu belum ada ya, kita belum ada mengamankan dari pelaku yang ada di Waduk Jatiluhur. Itu sementara belum kita ya siap. Kasus ini juga mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ia menyoroti sistem keamanan Perum Jasa Tirta selaku pengelola Waduk Jatiluhur. Menurutnya, aset vital negara tersebut seharusnya didukung kamera CCTV yang memadai dan pusat komando atau command center yang beroperasi selama 24 jam. Yakin perusahaan besar punya fungsi untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara ya. Karena Bendungan Jatiluhur itu kan memiliki fungsi penahan banjir, listrik, air untuk kepentingan air bersih, air untuk kepentingan pertanian, perikanan. Masa di tanggulnya nggak ada CCTV? Harusnya di PJT itu ada ruangan command center yang dipiketin 24 jam, dilihat dalam setiap waktu titik-titiknya digeser-geser, setiap pergerakan orang tuh terbaca. Ini penting segera evaluasi pada jajaran PJT untuk segera membuat command center memantau seluruh wilayah Jatiluhur bendungannya agar terbebas dari ancaman. Insiden tewasnya Sumarna mengungkap rapuhnya perlindungan bagi petugas lapangan yang berada di garda terdepan menjaga aset dan fasilitas publik. Jika kasus ini benar merupakan pembunuhan, peristiwa tersebut juga menjadi potret krisis empati sosial. Ketika seseorang yang menjalankan tugas menjaga keamanan justru kehilangan nyawanya akibat ketindakan pelaku yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Tak hanya itu, peristiwa ini juga menambah panjang rentetan nyawa
yang hilang beberapa waktu belakangan ini. Sebut saja terduga maling ayam di Bali yang tewas diamuk massa, maling motor di Morowali yang tewas setelah dikeroyok massa, Pak Sutri di Papua meregang nyawa ditembak KKB, seorang pria bernama Sutrimang ditemukan meninggal tak wajar, hingga satu korban melayang akibat bentrok di kawasan Menteng. Sahabat Kompas, negeri ini seolah tengah dihadapkan pada refleksi gelap darurat kemanusiaan. Nyawa manusia kian tak bernilai ketika amarah massa, kekerasan, dan penghakiman mengambil alih ruang yang seharusnya diisi oleh empati dan hukum. Di balik setiap korban yang meregang nyawa, ada keluarga yang kehilangan dan luka yang tak akan pernah benar-benar pulih. Darurat kemanusiaan bukan hanya tentang banyaknya nyawa yang melayang, melainkan tentang semakin menipisnya kemampuan kita untuk memanusiakan sesama.